Wati melihat bapaknya sedang melakukan gerakan maju mundur dengan seekor kambing hitam yang sesekali mengembik ketika ada tekanan. Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah sebuah tweet yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cerita_setan yang berjudul Pati Jiwo. Nah, buat teman-teman yang pengen baca langsung tweetnya, silahkan kunjungi link yang sudah kita sertakan di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Disclaimer: semua nama toko dan tempat sengaja disamarkan. Sebuah cerita tragis yang saya dapatkan dari seorang narasumber istimewa ketika mudik kemarin. Namanya Bu Wati. Sebuah cerita di mana Ibu Wati menceritakan salah satu pengalaman beliau yang menurut saya cukup menarik dan baru kali ini saya dengar. Namun terlepas dengan sebegitu ngerinya, tetap saja cerita ini membuat saya bergidik ngeri sendiri. Nah, kira-kira begini nih ceritanya. Di sebuah rumah yang masih berdinding papan, seorang laki-laki tengah tertidur pulas di ruang tamu. Bertelanjang dada dengan mengenakan celana pendek berwarna hitam. Sutoyo terbaring di bangku kayu tanpa sandaran. Pria 40-an tersebut menggunakan kaos yang dilipat seadanya untuk menyangga kepalanya. Tampak kulitnya semakin gelap terbakar matahari. Hanya bagian yang bisa tertutup kaos saja yang cerah. Sedangkan tubuh yang tadinya dibasah keringat perlahan mengering. Tak lama muncul seorang wanita dari dalam kamar. Lastri, istri Sutoyo. Dia memandang suaminya yang sedang tertidur, kemudian sesekali mengipas ketika dirinya melihat suaminya mengibaskan tangannya karena gigitan nyamuk. Hal itu dilakukannya hingga lebih dari 15 menit lamanya. Dia begitu sabar menjaga suaminya tersebut. Beberapa saat kemudian, Sutoyo terbangun, melihat sang istri di sampingnya. Sutoyo pun merogoh saku celananya. Dia menarik lembaran rupiah yang ada di sana lalu memberikannya kepada istrinya. Alhamdulillah, jawab Lastri sembari tersenyum. Namun, senyum itu seketika lenyap ketika ia selesai menghitungnya. Kayak masih kurang mas untuk bayar utang sama bayar sekolah anak-anak. Ini berasnya juga udah mau habis. Sabar bu, nanti tak usahakan nyari lagi, ucap Sutoyo menghibur istrinya. Meski tampak tenang, sebenarnya dia sangat pusing. Bekerja serabutan sudah dilakukannya tanpa kenal lelah. Tapi uang yang dihasilkannya seakan tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Apalagi kini putri pertamanya beberapa bulan lagi segera lulus dan masuk SMP. Tentu membutuhkan biaya lebih, pikirnya. Dalam kebutuhan tersebut, tidak ada yang bisa Sutoyo lakukan kecuali berhutang kepada kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Dia pun segera bergegas mengayuh sepeda ontel untuk pergi ke sana.
Jarak tempat tinggalnya sebenarnya tidak begitu jauh. Namun, untuk menuju ke sana, ia harus melewati alas jati yang lumayan panjang. Dalane mbiyen isih lemah, Mas. Wis beda karo saiki sik wis aspalan. Yang artinya, jalannya dulu masih tanah, Mas. Berbeda dengan yang sekarang. Sudah berplaster aspal walau agak geronjal. Ucap Bu Wati. Di tengah hutan, Sutoyo pun terpaksa harus mendorong sepedanya, lantaran jalan yang menanjak. Tiba-tiba dari belakang ada seorang menepuk bahunya. Ia pun berbalik. Ternyata ada seorang perempuan menyapanya dengan ramah. Namun Sutoyo tidak mengenalinya. Dia merasa baru kali ini bertemu. "Loh, sampean siapa?" tanya Sutoyo penasaran. "Kulo tiang mriki, Mas. Pun dangu. Kulo nggih pun ngertos sampean warawiri lewat mriki." Yang artinya, "Saya orang sini, Mas. Sudah lama juga di sini. Lagian, saya juga sering lihat sampean lewat jalan ini," jawab perempuan tersebut. Sutoyo cukup terkejut. Manakala perempuan yang memiliki paras cukup cantik dan berkulit bersih itu ternyata mengenalinya. "Tapi kok saya baru tahu ya, Mbak?" Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba ada warga yang sedang melintas dan menyapa Sutoyo. Sutoyo pun menengok dan membalas sapaan tersebut. Namun ketika Sutoyo kembali menoleh ke arah perempuan tadi untuk melanjutkan percakapannya, ternyata perempuan itu sudah hilang. Nah, kalau kejadian mbak-mbak itu, warga sini sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin loh ya, nasib bapak berbeda dengan yang lain. Kalau kata orang pintar, bapak disukai sama demin itu. Nah, setiap menemui mbak-mbak itu, pasti ada aroma bebauan kembang sembojo, Mas. Merinding saya. Kayak di tengah alas gitu, ungkapnya. Tanpa pikir panjang, Sutoyo pun segera mengayuh kembali sepedanya melanjutkan perjalanan ke desa sebelah. Dengan menyisakan sedikit tanda tanya. Siapa sebenarnya mbak-mbak itu? Pikirnya. Malam itu, Sutoyo hanya dapat sedikit uang pinjaman dari kerabatnya. Karena hutang yang lalu belum mampu terbayar. Membuatnya pulang hanya membawa beras 1 kresek kecil dan ubi talas. Anissa datang dan merengek kepada sang bapak minta dibelikan sepeda. Mengingat jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, membuat kaki Anissa bengkak dan melepuh. Sutoyo makin pusing ketika Wati juga mengeluh tentang uang SPP yang belum terbayarkan berbulan-bulan. Ia pun menatap sekantong kresek berisi beras yang dibawa dengan nanar. Bahkan untuk makan sehari-hari pun sangat sulit. Tak terasa 3 gelas kopi yang tadinya penuh sekarang tinggal separuh. Kami masih serius mendengarkan cerita Bu Wati. "Bu, dek wingi balik sekolah, Wati ketemu mbak-mbak neng alas. Lagi pisan kui ketemu. Sinten cih, Bu?" Yang artinya, "Bu, kemarin sepulang sekolah, Wati ketemu mbak-mbak di tengah alas. Baru sekali Wati ketemu. Siapa ya, Bu?" tanya Wati juga penasaran. "Coba takon bapak, Nduk. Masalahe ibu gak roh. Soperti bapakmu kenal." Yang artinya, "Coba nanti tanya bapak, Nduk. Masalahnya ibu juga gak tahu. Siapa tahu bapakmu ngerti." Wati pun segera menanyakan hal itu kepada bapaknya. "Mbak-mbak rambutnya dowo, Nduk. Mbak-mbak rambutnya panjang, Nduk." Sutoyo mengernyitkan kening. Dia seperti paham dengan pertanyaan anaknya. Namun ia urung untuk memberi jawaban karena tidak mau anaknya tahu lebih. "Iyo, Pak. Bapak tahu."
Wes, gak usah dipikirin. Sekarang ganti baju, terus bantuin ibumu ngangkat jemuran. Mendung ini. Tak lama, hujan turun setelah Wati selesai menyelesaikan tugasnya. Semakin deras, seperti rasa penasaran yang menggelayut di pikiran Wati. Siapa sebenarnya perempuan itu? Keesokan harinya, Sutoyo pergi menemui kerabatnya, Slamet. Dia menyampaikan keluh kesahnya dan berulang kali ditolak saat hendak berhutang, termasuk kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Slamet sangat mengerti dengan apa yang dirasakan Sutoyo, sebab keadaan ekonomi Slamet juga tidak jauh berbeda. Istri mengeluh setiap hari, hingga anak merengek menangis sudah menjadi hal yang lumrah. Tak jarang hal itu membuat mereka jarang berada di rumah. Jangankan untuk membayar SPP, untuk makan sehari-hari saja mereka susah. Beras yang mahal membuat mereka jarang makan nasi. Selain menceritakan kesulitan ekonomi yang dialaminya, dia juga menceritakan kejanggalan yang dialaminya kepada Slamet. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun sepakat untuk melakukan tirakat puasa putih dengan maksud mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Mereka pun melakukan puasa putih selama 40 hari. Selama itu pula, mereka tidak makan apapun selain nasi putih dan minum air putih saja. Tak hanya itu, mereka juga selalu tidur di atas jam 12 malam. Orang tua zaman dulu sering begitu, Mas. Kalau ada sesuatu yang menurutnya bikin penasaran, pasti akan melakukan tirakat. Yang tujuannya itu tadi, mengungkap sesuatu. Lanjut Bu Wati. Aroma semerbak Sembojo kembali tercium. Wati sudah hafal ini bau siapa. Meski sudah menemuinya di mimpi beberapa kali, namun Wati tetap was-was. Ia menyadari. Namun, mengapa terjadi berulang kali? Wati hanya perlu menunggu kemunculannya, karena sudah merasakan kehadirannya. Rambutnya dikuncir membuat lehernya tampak jenjang dan indah. Namun, Wati kian resah. Senyumnya menawan, tapi bagi Wati terasa menakutkan. Begitu ramah dan mempesona. Namun, Wati tahu jika dia bukanlah manusia. Aku Sumiati. Saya juga tahu bapakmu Sutoyo. Begitu kata Bu Wati ketika dirinya mengingat-ingat kembali memori yang sudah puluhan tahun terjadi. Wati bisa mendengar, namun tak bisa menjawab. Dia juga sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasti sama seperti sebelumnya. Namun, Wati belum paham akan isyarat mimpi itu. Ia tak pernah berani menceritakan yang sebenarnya, apalagi kepada orang tuanya. Pak, sekarang kenapa ya rasanya berbeda suasana di rumah? Sutoyo hanya menoleh sebentar, memastikan jika yang berbicara itu adalah Wati. Setelahnya ia kembali menyesap rokok dan menghembuskan asapnya ke udara. Beda gimana? Bapak tidak merasakan apa-apa kok, jawab Sutoyo. Iya Pak, rasanya seperti ada yang mengawasi rumah kita, jelas Wati bernada penasaran. Itu hanya perasaanmu saja, Ndok. Sudah, yang terlalu dipikirkan. Tanda Sutoyo setelah duduk di sebelah Wati. Wati pun hanya diam. Ia tak berani membantah bapaknya. Meski dia yakin ada yang tidak beres di rumahnya selama 1 bulan ini. Dia pun berlalu, memilih pergi membantu ibunya yang hendak pergi mencari kayu bakar di hutan. Wati sendiri sudah tak asing dengan hal gaib. Dia memang sensitif dan dapat merasakan keberadaan mereka sejak SD. Dia pun cukup tenang menghadapinya. Hanya saja kepekaannya semakin terasa seiring dengan berjalannya waktu. Dia sering diganggu makhluk tak kasat mata akhir-akhir ini.
Tak hanya melalui mimpi, penampakan sosok-sosok menyeramkan pun kerap terjadi di sela-sela kegiatannya. Bahkan ketika kami sedang mendengarkan Bu Wati bercerita pun tak luput dari gangguan tersebut. Meski demikian, dia tidak pernah bercerita kepada orang tuanya. Sebelumnya, ia selalu bercerita kepada kakeknya tentang hal-hal aneh yang dialaminya. Kakek merupakan satu-satunya orang yang menyadari keistimewaan Wati tersebut. Kakek selalu berpesan, jika lebih baik Wati tidak menceritakan keberadaan makhluk-makhluk tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Namun sayang, kini kakek Wati sudah lama tiada. Kakek telah meninggal sebelum ada peristiwa Sinting ini. Sehingga kini Wati hanya memendam itu sendiri. Dia bersikap acuh, seakan tidak ingin dapat melihat ke mereka. Padahal Wati ingin berteriak setiap kali melihat sosok-sosok yang menakutkan itu. Sore itu, Sutoyo berjalan kaki. Dia pergi menuju hutan seorang diri. Tak lebih dari 1 jam, lalu berhenti di depan sebuah pohon. Pohon yang besar dan rindang. Pohon itu berbeda dengan pohon lain di sekitarnya. Terdapat lubang lumayan besar di tengahnya. Dia pun mengelilingi pohon tersebut sebelum mengeluarkan isi kantong plastik yang dipegangnya sejak tadi. Dia mengeluarkan segenggam bunga berwarna-warni yang jumlahnya cukup banyak, lalu menyebarkannya ke tanah, seakan-akan memagari pohon tersebut. Tiba-tiba tercium aroma kembang sembojo sebelum sosok perempuan cantik itu muncul. "Aku Sumiati. Aku wes suwe tresno marang awakmu, Mas." Yang artinya, saya Sumiati. Saya sudah lama menyukai kamu, Mas. Ucap perempuan cantik yang berdiri di tepat belakang Sutoyo. Dia pun mengundang Sutoyo untuk datang dan masuk ke rumahnya. Saat pintu terbuka, dirinya begitu takjub melihat kekayaan yang ada di dalam rumah tersebut. Semua perabot yang ada di kediamannya terbuat dari emas. Kalau waktu itu belum terlambat, ada jeda sejenak. Pandangannya beralih menatap jauh keluar. "Mungkin Bapak masih bisa selamat," sambung Bu Wati, sembari menghembuskan nafasnya. Terlihat seperti menahan kesedihan, sangat jelas dari raut wajahnya. Setelah berkeliling melihat isi rumah Sumiati, Sutoyo hendak berpamitan. Namun Sumi menahannya agar tinggal lebih lama. Siapapun tidak akan mampu menolak tawarannya. Begitu pula Sutoyo. Kecantikannya tidak dapat dipungkiri. Paras yang begitu elok, tubuhnya yang molek, hingga tutur katanya yang begitu mempesona. Namun, ia mengejutkannya, Sumi terang-terangan meminta untuk dinikahinya. Begitu terkejutnya hingga Sutoyo pun terdiam. Meski dia memiliki hasrat, namun Sutoyo tak sampai hati. Dia masih ingat dengan anak istrinya. Terbayang kondisi rumahnya yang reot, hutang yang menumpuk, anak istrinya yang sering kelaparan membuatnya teriris. Seakan dapat membaca pikiran Sutoyo, Sumi berjanji akan memberikan semua harta yang dimilikinya kepada Sutoyo. Dia pun menjamin kehidupan Sutoyo akan kaya raya. Tidak akan kekurangan satu barang pun asal mau menikahinya. Tawaran yang begitu menggiurkan membuatnya terhanyut dalam pikirannya. Ia menyadari jika selama ini dia telah menyeret keluarganya hidup dalam lingkaran kemiskinan. Namun, apakah kemiskinannya ini akan terus dia wariskan kepada anak cucunya? Tidak, batin Sutoyo. Tapi hal yang sesungguhnya dirinya belum ketahui adalah keputusannya untuk menikahi Sumiati menjadi malapetaka untuk keluarga kecilnya. Pagi sekali, setelah Sutoyo mengantar Wati ke sekolah,
Dia seperti tergesa-gesa. Wati tahu betul jika bapaknya pagi itu sedikit berbeda. Di sebuah pasar, Sutoyo kesana kemari melihat kambing yang dijajakan para pedagang. Namun dari puluhan kambing itu semua, tidak ada satupun yang sesuai dengan apa yang dicarinya. Kok warnanya nggak ada yang hitam ya? Gumamnya. Tak mendapatkan apa yang dicarinya, Sutoyo pun memutuskan pulang ke rumah. Baru saja merebahkan tubuhnya, terdengar suara pintu diketuk. Rupanya, ada seorang pria datang bertamu ke rumahnya. Anehnya, ini pertama kali Sutoyo bertemu dengannya. Dia pun belum pernah menjumpai pria ini di kampungnya. Meski demikian, Sutoyo tetap menyambutnya ramah. Hingga di tengah perbincangan mereka membicarakan tentang satu hal. Sesuatu yang tak lain adalah kambing yang sedang Sutoyo cari. Sampean, kalau mencari kambing hitam, sampean jalan saja ke sana. Ada orang yang jual kambing di sana. Rumah satu-satunya yang berpagar kayu. Lontar pria asing tersebut. Tak lama setelah pria itu berpamitan, Sutoyo pun mengayuh sepedanya pergi ke arah utara, seperti yang dikatakan tamunya tadi. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak tampak ada yang berjualan kambing. Cukup jauh Sutoyo mengayuh sepedanya. Ia sudah melewati sekitar 3 desa. Hingga akhirnya, di desa yang paling ujung, Sutoyo melihat ada sebuah gubuk tak terlalu besar dengan pagar kayu yang mengelilinginya. Tepat di halaman yang bisa dimasuki 3 mobil sekaligus, Sutoyo bisa melihat dengan jelas ada belasan kambing dengan salah satunya berwarna kontras dengan yang lain. Ia melihat ada seekor kambing yang cukup besar. Kambing itu memiliki warna sesuai dengan yang diinginkannya. Wedus ireng, gumamnya. Dia pun memelankan laju sepedanya dan menghampiri gubuk tersebut. Mas, kambingnya ini dijual mboten? Tanya Sutoyo setelah si pemilik kambing keluar dari gubuknya. Iya pak, sampean mau beli berapa ekor? Jawab lelaki tersebut. Siji ae mas, yang besar itu, ucap Sutoyo sambil menunjuk kambing tersebut. Namun Sutoyo tidak langsung membayar harga kambing itu. Dia tidak membawa uang sepeser pun. Sutoyo hanya berjanji akan membayar kambing itu minggu depan. Anehnya, lelaki itu mengiyakan untuk membawanya begitu saja. Kambing ini mau tak sembeli 2 hari lagi, Bu, untuk acara syukuran. Sampean masak ya, ucap Sutoyo kepada istrinya. Dia mengatakan jika dirinya akan mendapat rezeki besar, sehingga hal itu perlu disyukuri. Istrinya pun sumringah mendengar hal itu. Dia pun segera pergi ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Sontak kedua putrinya juga mendengar, lalu berlari menghampiri bapaknya. Duk, kamu ingin apa? Nanti bapak belikan, kata Sutoyo kepada Anissa, putri bungsunya. Anissa pun sudah membayangkan ingin membeli pakaian yang bagus. Ia juga ingin membeli sepatu, tas, dan seragam sekolah, karena selama ini seragamnya paling kusam di kelas. Dia juga ingin dibelikan berbagai makanan lezat. Dia begitu gembira hari itu, dan tidak sabar dengan janji bapaknya. Ini beneran, Pak. Wati tidak minta apa-apa. Wati hanya minta bapak lunasi SPP Wati, kata Wati. Terbesit pikiran aneh yang menggelayut di pikiran Wati, karena tiba-tiba bapaknya mau mengadakan acara besar. Tapi ia tetap berpikir positif. Semoga saja bapaknya memang mendapatkan rezeki yang banyak dan bisa memenuhi semua kebutuhan.
Wati malu, Pak. Berulang kali ditanya guru di sekolah, disuruh melunasi SPP. Lanjutnya, "Iya, Nduk, nanti Bapak lunasi SPP-mu di sekolah," jawab Sutoyo lantas memeluk kedua putrinya. Tak sadar air matanya menetes. Ia cukup terpukul mendengar jawaban Wati. Dia juga berjanji akan membangun rumah yang layak untuk mereka. Selama ini mereka belum memiliki kamar mandi dan WC, sehingga mereka harus numpang mandi di sumur tetangga setiap hari. Dia juga ingin membeli beberapa lemari, agar pakaian mereka tidak lagi disimpan di dalam kardus. Malam semakin larut. Namun Lasri dan tetangganya masih sibuk di dapur. Mereka mempersiapkan bumbu-bumbu untuk masak daging kambing untuk besok. Sedangkan Sutoyo masih berada di teras sedang meminum kopi bersama tetangganya. Sementara adiknya berada di atas ranjang, sudah terlelap dari tadi. Sementara itu, Wati merasa tak asing dengan tempat yang sekarang ia berdiri. Ia tengah berada di tengah hutan. Hutan yang tidak asing. Hutan yang sering dilewatinya. Iya, ini hutan saat pertama kali dia bertemu perempuan cantik itu, Sumiati. Dia pun berjalan masuk ke hutan. Semakin dalam dia masuk, semakin gelap, hingga dia melihat cahaya. Dia pun mengikutinya. Di sana dia melihat rumah bak istana dengan memiliki pagar menjulang tinggi. Setibanya di depan pintu, hawa mendadak berubah menjadi lebih dingin. Ia merasa ada yang tidak beres di dalam rumah ini. 2 kali ketukan tak ada jawaban. Namun ketika hendak mengetuk untuk ketiga kalinya, pintu dibuka dengan sendirinya. Wati masuk ke dalam rumah. Semerbak aroma masakan memaksa indera penciuman Wati untuk masuk lebih dalam lagi. Manakala baru kali ini dirinya mencium aroma sangat enak dibanding di rumahnya sendiri. Wati belum bisa menebak nama masakan ini, yang membuat rasa penasarannya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Tak lebih dari 10 meter dirinya melangkah setelah melewati lorong terang. Dengan di kanan kiri pintu tertutup, indera penciumannya memaksa lagi untuk memasuki ruangan dengan pintu terbuka. Di sana, tepatnya di ruangan seperti dapur dengan beberapa perabot yang lengkap, Wati melihat dengan mata kepalanya sendiri. Hal yang sangat mengerikan terjadi, benar-benar jelas di matanya. Di ruangan itu, dia melihat ibu dan adiknya ada di sana. Namun, bukan itu yang membuatnya ngeri, tapi apa yang sedang dilakukan oleh mereka berdua. Wati melihat ibunya sedang memasak. Anehnya, dia tidak menggunakan peralatan masak pada umumnya. Ibu Wati menggunakan tangannya sendiri untuk mengaduk makanan yang sedang mendidih tersebut. Wati berteriak memperingatkan ibunya, namun sepertinya ibunya tidak mendengarkan. Hal yang tak kalah sinting juga dilakukan oleh adiknya. Dia terlentang di atas meja makan. Dia meringkis menahan sakit, menahan tajamnya pisau yang mengiris bahan makanan tepat di perut hingga wajahnya. Wati berteriak kembali untuk memperingatkan adiknya berhenti melakukan hal gila tersebut. Namun sama, tak ada jawaban. Wati tak sanggup menahan hal itu. Dia hanya bisa menangis histeris. Tak berhenti di situ saja. Wati yang histeris melihat ibu dan adiknya tidak menyadari jika bapaknya juga melakukan hal yang tak kalah gila. Di ruangan berbeda, tepatnya di ruangan pintu tertutup dengan lampu menyala, terlihat dari pantulan cahaya dari lubang udara. Wati mendengar ada suara geraman seorang lelaki. Wati tahu betul dengan suara itu. Suara milik bapaknya.
Perlahan, Wati membuka pintu tak terkunci tersebut. Di sana, tepatnya di atas ranjang kasur, bertepi kain putih transparan, Wati melihat bapaknya sedang melakukan gerakan maju mundur dengan seekor kambing hitam yang sesekali mengembik ketika ada tekanan. Detik itu juga, tubuh Wati terasa lemah, tak bertulang. Ia roboh, tersimpu di ambang pintu, seakan tak percaya melihat kejadian sinting itu. Sejenak Wati terdiam dalam tangis terisak. Jiwanya seolah kosong, sekosong pikirannya. Namun tak lama, saat matanya kembali menatap nyata, tubuh bapaknya sudah membiru dan sedikit menebar bau busuk. Jeritan melengking keluar dari tenggorokannya. Wati pun terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dia baru saja tersadar dari mimpi buruknya. Namun, kali ini mimpinya berbeda. Dia melihat hal yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia ingin menceritakan hal itu kepada bapaknya, namun bapaknya masih sibuk berbincang dengan tetangga. Wati pun mengurungkan niatnya. Dia mencari ibu, tapi ibunya juga masih sibuk memasak. Akhirnya, Wati berniat menunaikan sholat Isya yang tertunda, berharap dirinya bisa lebih tenang. Demikian cerita kali ini, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!